Rebound after a slump. Setelah tahun negatif pertama dalam 5 tahun terakhir, proyeksi kinerja positif PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau dengan tiket Sido di tahun 2024 menjanjikan pertumbuhan. Faktor-faktor seperti peningkatan margin laba kotor, ekspansi bisnis, promosi, dan inovasi produk memperkuat potensi pertumbuhan perusahaan. Perkenalkan, kami dari tim Investor merekomendasikan beli pada saham Sido dengan potensial upside sebesar 28% ke harga Rp667. Sido bergerak dalam industri jamu seperti industri kesehatan atau farmasi, jamu, kosmetika, makanan, dan minuman. Sido memproduksi lebih dari 300 produk dengan 109 titik distribusi di seluruh Indonesia. Dalam proses ekspansinya, Sido memiliki 4 anak perusahaan terdaftar. Kami merekomendasikan beli dengan target harga sebesar Rp667 per lembar saham melalui 3 katalis utama. Pertama, prospek pertumbuhan yang cerah untuk industri, jamu, dan farmasi. Kedua, kinerja keuangan perusahaan yang optimal. Dan ketiga, komitmen perusahaan terhadap konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dibuktikan dengan Sustainable Report berstandar GRI. Dalam situasi ekonomi global dan lokal, kami pun menilai bahwa posisi ekonomi makro sangat menguntungkan bagi Sido. Kementerian Perindustrian melaporkan sepanjang kuartal 4 tahun 2023, ekspor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mencapai 543,7 juta US dollar atau setara 8,5 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,78% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Menurut laporan riset pasar dari BBCC, penggunaan produk herbal telah menghasilkan pasar global sebesar 59,45 miliar US dollar pada tahun 2017. Pasar ini akan meningkat menjadi 104,78 miliar US dollar pada tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6,5%. Sementara itu, berdasarkan data dari Bank Indonesia, dalam triwulan 4 2023, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menunjukkan pertumbuhan optimis dengan nilai Pro Manufacturing Index BI mencapai 52,50, menandakan fase ekspansi dengan volume industri di atas threshold 50%. Inflasi di Indonesia pada Januari 2024 pun terjaga stabil di angka 2,57% year on year, turun dari 2,61% year on year pada Desember 2023 dan lebih rendah dari 2,28% year on year pada Januari 2023. Sido berhasil memperluas pasar dan menjangkau lebih dari 16 negara termasuk Filipina, Malaysia, dan Nigeria. Pada tahun 2020, Sido muncul melakukan pengiriman ekspor perdana produk tolak angin cair ke Saudi Arabia. Di tahun 2021, Sido semakin aktif menggali pasar luar negeri di kawasan Asia dan Afrika. Produk Kuku Bima Energi Drink juga telah diperkenalkan di Afrika dan mendapat respon positif dari masyarakat dan memperkuat posisinya di pasar global. Berdasarkan hasil analisis kami, Sido akan mencatatkan pertumbuhan kinerja positif sekitar 16% pada tahun 2024, didukung oleh normalisasi daya beli masyarakat, pemulihan permintaan, serta upaya strategis untuk memperluas portofolio produk herbal dan bisnis ready to drink. Industri jamu dianggap sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan cerminan budaya bangsa Indonesia. Saat ini tercatat terdapat 986 industri jamu yang tersebar di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Salah satu yang paling berkembang adalah jamu dengan merek Sido Muncul yang merupakan produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia. Saat ini, kapitalisasi pasar Sido adalah 18.750 triliun. Secara relatif, lebih besar dan lebih signifikan dalam pasar dibandingkan dengan pers 6.516 miliar rupiah dan industri 4.324 miliar rupiah. Sido Muncul juga menjadi produsen jamu herbal terbesar di Indonesia dengan market share produk herbal sebanyak 38,3%, jauh lebih tinggi dari kompetitor utamanya PT Kalbe Farma Tbk. Berikutnya, katalis kedua yang mendukung rekomendasi kami adalah kinerja keuangan perusahaan yang optimal. Penjualan kuartal keempat Sido hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, didukung oleh pertumbuhan segmen herbal dan penjualan ekspor yang signifikan. Meskipun demikian, kinerja tahun penuh dipengaruhi oleh permintaan yang lemah di pasar farmasi. Namun, peningkatan margin terus berlanjut berkat penurunan harga bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa Sido mampu mengelola biaya produksi dengan efisien dan meningkatkan profitabilitasnya meskipun dihadapkan pada tantangan pasar, menghasilkan keuntungan yang menarik bagi investor. Margin laba kotor Sido menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi atau pembelian barang. Sido memiliki posisi finansial yang kuat dan profitabilitas yang tinggi dengan return on equity dan return on asset lebih dari 20%, jauh melampaui kompetitor di industrinya, menandakan efisiensi penggunaan modal dan aset oleh Sido, serta menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dalam menghasilkan laba. Dengan demikian, investasi dalam saham Sido dapat dianggap sebagai pilihan yang menjanjikan karena potensi untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi para investor. Sido tetap mempertahankan kebijakan keuangan yang konservatif,
SIDO menjadi bebas utang berbunga sejak 5 tahun lalu dengan kas sebesar 783 miliar per September 2023. Ini menunjukkan tanggung jawab dalam manajemen utang dan prioritas pendanaan dari sumber internal untuk pertumbuhan operasional. SIDO juga konsisten membagikan setidaknya 80% labanya untuk dividen sejak tahun 2014, menandakan komitmen pada pengembalian nilai kepada pemegang saham. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan terus meningkatkan total dividen, mencerminkan keseriusan dalam mencapai pertumbuhan kinerja keuangan yang stabil. Seiring dengan pelemahan kinerja selama 2023, valuasi SIDO terus mengalami penurunan hingga per 9 Januari 2024 diperdagangkan di level 16,6 kali 1 miliar forward PE atau setara dengan min 1 standar deviasi di bawah rata-rata historis 5 tahun. Kami menilai dengan prospek pertumbuhan kinerja yang kembali ke teori positif, sentimen negatif pada valuasi SIDO muncul akan mulai mereda, sehingga PE dapat kembali ke level yang lebih normal di kisaran 18,5 sampai 19 kali, sedikit di bawah rata-rata historis. Level ini kami anggap normal dalam jangka pendek menengah mengingat perseroan masih dapat bertumbuh secara moderat meski belum terlalu tinggi. Dalam jangka panjang, selain kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi, terdapat juga potensi upside dari re-rating valuasi. Berkaca dari negara yang relatif lebih maju seperti China dan India, di mana perusahaan consumer health memiliki pertumbuhan rata-rata di kisaran double digit, valuasinya berada di kisaran 21-35 kali, jauh lebih tinggi dibandingkan valuasi SIDO muncul saat ini. Oleh karena itu, dengan ekspektasi pertumbuhan yang lebih cepat, kami menilai bahwa valuasi SIDO muncul juga berpotensi meningkat dalam jangka panjang. Tim analis kami menambah 2 metode valuasi yaitu DCF atau Discount Cash Flow, di mana analisa harga wajar kami di SIDO muncul adalah sebesar 430 per lembar sahamnya, di mana pembobotannya adalah 70% untuk DCF dengan fair price 430 dan 30% multiplus dengan fair price-nya senilai 236. Namun hal ini juga sensitif terhadap frag rate sehingga kami melakukan analisa valuasi menggunakan pendekatan DDF. Alasan kami menggunakan analisa DDF karena perusahaan mempunyai orientasi atau komitmen terhadap pembagian dividen secara konsisten. Selain itu kami menggunakan hasil valuasi DDF yang menunjukkan angka harga wajar SIDO muncul sebesar 615. Angka tersebut menunjukkan upside dari harga saham 15 Februari 2024 yaitu sebesar 520. Dari beberapa metode tersebut, kami melakukan analisis valuasi final estimasi titik dengan nilai 667,2. Berdasarkan analisis risiko investasi dengan metode CFA, terdapat 3 risiko utama SIDO, yakni makro risk, operational risk, dan strategi risk. Makro risk yang pertama, fluktuasi pasar nasional dengan landasan risiko, ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi global yang pastinya terjadi pada pasar nasional. Makro risk selanjutnya, market demand, di mana permintaan pasar yang menurun dari ekspektasi yang telah diharapkan. Dan untuk operational risk, dengan landasan risiko kenaikan beban operasional iklan pada perusahaan dibarengi dengan umpan balik yang tidak mumpuni. Ditambah lagi diketahui pula bahwa beban iklan dan promosi yang dilakukan oleh operasional SIDO terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai lebih dari 50% dari beban penjualan. Dan yang terakhir ada strategi risk, di mana terdapat potensi penurunan kinerja dari lini bisnis perseroan yang ada di SIDO. Tata kelola perusahaan SIDO didasari oleh prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang menekankan integritas, tanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan, serta prioritas pada pemangku kepentingan, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh oleh SIDO. Berikut merupakan penghargaan SIDO dalam beberapa tahun terakhir yang berkaitan langsung dengan GCG dan sustainability. Dalam mendukung SDGs, SIDO senantiasa melakukan upayanya dibuktikan dengan Sustainable Report yang sudah berstandar GRI. Sejauh ini, SIDO menghasilkan 10,70 ton limbah B3, naik 12% dibandingkan 9,57 ton pada tahun 2021. Intensitas limbah B3 persatuan volume produksi naik 22% dari 0,0025 pada tahun 2021 menjadi 0,00029. Adapun beberapa usaha SIDO untuk menanggulangi hal ini berdasarkan SDGs nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sebagai berikut. Selanjutnya, pada model ekonomi sirkular SIDO terdapat proses mutualisme dalam proses ini, dikarenakan SIDO saling memberikan manfaat baik kepada supplier dan customer dengan program keberlanjutannya. Bisa dilihat bahwa SIDO berada di pihak tengah, dimulai dari supplier yang memberikan bahan baku kepada SIDO, dibarengi dengan CSR program SIDO kepada supplier tersebut. Dilanjutkan pula dengan SIDO juga memberikan produk kepada customer, dibarengi dengan Zero Waste Program yakni Reuse Packaging.